Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhati Rahmania Putri dengan NIM 212111036 dari kelas 3 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi terkait kaidah. Yang keenam yaitu ada kaidah al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad, yaitu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Dasar hukumnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contoh kaidah al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad, yaitu yang pertama, seseorang sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggap kiblat, kemudian pada waktu masuk sholat berikutnya berubah anggapannya tentang arah kiblat, maka dia harus menghadapi arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholatnya yang pertama. Yang kedua yaitu seseorang dalam ijtihadnya telah menentukan sucinya salah satu dari dua bejana, kemudian menggunakannya dan meninggalkan yang satunya, kemudian berubah anggapannya, maka tidak boleh melakukan seperti anggapan yang kedua, tetapi harus tayamum. Yang ketujuh yaitu ada kaidah iza ijtama al-halal wa al-haram guliba al-haram. Artinya, apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Contohnya yaitu yang pertama ada, bila istri Anda sedang tidur di dalam kamar yang gelap bersama dengan adiknya, maka Anda haram mengaulinya. Yang kedua, bila air tawar bercampur dengan khamar, maka minuman itu menjadi haram. Yang terakhir yaitu bila daging sapi bercampur dengan daging babi sehingga tidak dapat dibedakan, maka daging itu menjadi haram semua. Yang kedelapan yaitu ada kaidah al-isar bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun, yaitu mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh, namun dalam hal selain ibadah adalah dianjurkan. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka sendiri sangat membutuhkan atau dalam kesusahan. Contohnya yaitu yang terpuji, yang pertama yaitu mendahulukan orang lain dalam menerima zakat, yang kedua mengutamakan orang lain dalam kesempatan bekerja, dan yang ketiga yaitu mendahulukan orang lain saat orang lain sedang lebih membutuhkan. Yang makruh yaitu yang pertama, seseorang makmum memberikan sholat pertama pada orang lain dalam sholat berjamaah. Yang kedua, seseorang memberikan air wudhu kepada orang lain saat sedang kekurangan air sehingga ia tidak bisa berwudhu. Yang kesembilan yaitu kaidah at-tabi'u tabi'un, yaitu pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Dalilnya yaitu ada hadis yang berbunyi, sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Contohnya yaitu yang pertama, makmum harus mengikuti imamnya dan tidak boleh mendahului imam. Yang kedua, jual beli hewan yang sedang hamil, maka janin hewan tersebut juga ikut terbeli dan menjadi hak bagi orang yang beli. Yang ketiga, jual beli tanah. Apapun yang ada di atas atau yang terpendam ikut terjual, kecuali diadakan akad tersendiri. Yang terakhir yaitu ulat yang ada dalam sayuran ataupun buah-buahan boleh dimakan asal tidak dipisahkan atau tidak sendirian. Yang 10 itu ada kaidah tasyaruf al-imani ala ra'iyati manutun bil maslahah, yaitu tasyaruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalil Al-Quran tentang kaidah ini yaitu ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Untuk kaidah ini yang pertama yaitu pembagian zakat terhadap 8 golongan oleh petugas amil tidak boleh dilebihkan yang satu di atas yang lain dalam kondisi yang sama kepentingannya. Yang kedua yaitu penguasa tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat sekalipun sah makmum di belakangnya, karena hanya makruh saja. Dalam hal seperti ini, penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan, kalau tidak akan mendorong orang gampang dan ringan memandang hal-hal yang makruh. Yang ke-11 yaitu kaidah al-hudud
tasqutu bisyubhat, yaitu hukum-hukum itu gugur karena syubhat. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat. Contohnya yaitu pencuri tidak boleh dihukum potong tangan ketika dia mencuri harta milik orang tua, anak maupun tuanya. Begitu juga dengan harta milik orang tua ataupun putra-putri tuanya. Yang demikian itu disebabkan adanya kemungkinan si pencuri tadi mempunyai hak memperoleh nafkah dari harta benda mereka. Pencuri juga tidak boleh dihukum potong tangan ketika dia mencuri harta benda yang dia kira sebagai milik pribadinya, milik orang tuanya maupun anaknya, meskipun korban pencurian mengaku bahwa harta benda tersebut jelas-jelas miliknya sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah si pencuri tetap memperoleh hukuman taksir. Kaidah yang ke-12 yaitu al-hurru la yadkhulu tahtal yadi, yaitu orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan atau kekuasaan. Contohnya yaitu yang pertama, laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Yang kedua, seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati tertimpa tembok yang roboh, maka tidak wajib membayar ganti ruginya. Tetapi kalau hamba wajib diganti ruginya. Yang ke-13 yaitu ada kaidah al-harimu lahu, harimun lahu, yaitu yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilinginya. Dasar hukumnya yaitu yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah mutasyabihat yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan dirinya, dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti dia telah jatuh kepada keharaman. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar dari larangan, dikhawatirkan akan melanggar atau memasuki ke dalam pagar. Hadis riwayat Al-Nu'man bin Bashir. Contoh kaidah ini yaitu yang diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, maka diharamkan pula untuk memperjualbelikannya atau memanfaatkannya. Apabila bangkai, darah, daging babi itu diperjualbelikan, maka harga dari jual beli tersebut adalah haram hukumnya. Kaidah yang ke-14 yaitu kaidah izatama'a amrani jinsin wahidin lam yajtalif maqsudu huma fil ahri waliban, yaitu apabila dua ibadah sejenis berkumpul maka pelaksanaannya digabung dan cukup dengan melaksanakan salah satunya jika keduanya mempunyai maksud yang sama. Contohnya yaitu yang pertama, kedua ibadah tersebut jenisnya sama, yaitu sholat dengan sholat, tawaf dengan tawaf, dan semisalnya. Jika jenisnya berbeda seperti sholat dengan puasa, maka tidak bisa digabungkan. Contoh yang kedua yaitu kedua ibadah itu berkumpul dalam satu waktu, seperti tawaf ifadah yang ditunda pelaksanaannya sampai menjelang pulang ke kampung halaman dan tawaf wada. Dalil yang melandasinya yaitu ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Yang ke-15 yaitu ada kaidah i'malul kalami aula min ahlihi, yaitu mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama dari menyia-nyiakannya. Contohnya yaitu yang pertama, seseorang mengatakan kepada istrinya, engkau saya talak. Dengan tidak ada niatan dalam pengulangan itu, maka pengulangan itu dianggap taksis, yakni jatuhnya 2 talak, bukan sebagai penguat talak 1. Yang kedua yaitu seorang bersumpah tidak akan memakan pohon kurma, tetapi dia makan buah dari pohon kurma tersebut, maka dia telah dianggap melanggar sumpah, karena maksud dari pohon kurma adalah termasuk apa saja yang dihasilkan pohon tersebut. Yang terakhir yaitu orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucu-cucunya. Kaidah yang ke-16 yaitu al-kharaju bidoman. Maksud dari kaidah di atas adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang mempunyai kewajiban menanggung kerugian. Dalil tentang kaidah di atas yaitu dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang laki-laki membeli seorang budak laki-laki, kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjualan budak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, ya Rasulullah, sungguh ia telah memperkerjakan budakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Hadis riwayat Abu Dawud.
Contohnya yaitu dalam akad mudharabah, jika sama-sama mendapat untung, maka pihak pemodal dan pelaku usaha harus sama-sama menanggung rugi. Jika pelaku usaha sudah mendapatkan rugi karena usahanya gagal, maka pemodal pun harus menanggung rugi, karena jika pemodal mendapat untung, maka kerugian pun artinya tidak mendapat apapun, harus berani ia tanggung. Termasuk kekeliruan jika si pemodal meminta modalnya itu kembali selama bukan karena kecerobohan pelaku usaha. Yang ke-17 yaitu kaidah al-khuruj min khilaf mustahab, ialah bahwa menghindari barang atau perbuatan yang hukum halalnya atau bolehnya diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan. Dalilnya yaitu dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Contohnya yaitu yang pertama, disunahkannya mengusap seluruh kepala saat wudhu, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Yang kedua, dianjurkannya berurutan dalam melakukan qada sholat, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.